Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Penguji, yang saya hormati Bapak Coach, yang saya hormati Bapak Mentor, serta seluruh pemirsa video ini yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat limpahan rahmat, taufik, serta hidayahnya, kita dapat mengikuti atau menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat serta salam, marilah kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Karena berkat bimbingan beliaulah kita dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah. Baiklah, sebelum saya mempresentasikan rancangan aktualisasi saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Freddy Saputra, saya dari kelas A, nomor peserta 13, jabatan saya guru kelas ahli pertama. Unit kerja saya di SDN Hulu 1, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang. Alamatnya di Desa Wuluh, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Latar belakang dari rancangan aktualisasi yang saya susun antara lain, yang pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, ya, mengamanatkan instansi pemerintah untuk memberikan pendidikan dan pelatihan dasar kepada CPNS selama 1 tahun masa percobaan. Sebenarnya sudah lewat ya lewat 1 tahun dari masa pengangkatan, tapi bisa dimaklumi karena sekarang masih musim COVID-19, masih dalam masa pandemi COVID-19. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa tujuan nasional dalam pasal 3 mencerdaskan kehidupan bangsa dan bertujuan untuk perkembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cakap, kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Nah, laporan aktualisasi ini disusun berdasarkan identifikasi beberapa isu atau problematika yang ditemukan di instansi tempat bekerja, yaitu di SDN Hulu 1, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang. Isu yang diangkat dalam rancangan aktualisasi ini berusaha dipecahkan dengan menerapkan nilai-nilai dasar ASN, yakni akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Sumber isu yang diangkat berasal dari tupoksi, inovasi, dan inisiatif penulis yang disetujui oleh mentor dan coach. Untuk matriknya berikut matrik rancangan aktualisasi saya. Nah, unit kerja SDN Hulu 1 Kesamben, Kabupaten Jombang. Isu yang saya angkat, rendahnya hasil belajar perkalian dan pembagian bilangan bulat kelas 6. Gagasan pemecahan isu penggunaan video pembelajaran. Berikut tahapan-tahapan kegiatannya. Nah, kegiatan yang pertama, melakukan koordinasi dengan mentor atau kepala sekolah terkait pelaksanaan aktualisasi. Tahapan kegiatannya, yang pertama, menghubungi kepala sekolah atau mentor untuk konsultasi dan koordinasi pelaksanaan aktualisasi. Yang kedua, meminta saran, masukan, dan persetujuan dari kepala sekolah mengenai kegiatan aktualisasi yang akan dilaksanakan. Outputnya, ya, yang pertama, surat persetujuan dari kepala sekolah atau mentor. Yang kedua, foto kegiatan. Nilai-nilai dasar ASN yang berkaitan, akuntabilitas, ya, tanggung jawab, jujur, dan transparansi, nasionalisme,
saling menghormati, musyawarah, mufakat, kekeluargaan. Etika publik, sopan santun, komunikatif, dan kerjasama. Komitmen mutu, disiplin, anti korupsi, jujur, dan bertanggung jawab. Kontribusi terhadap tupoksi unit kerja, kegiatan ini sesuai dengan tupoksi, ya, merencanakan pembelajaran atau pembimbingan. Penguatan nilai organisasi, kegiatan ini sesuai dengan nilai pembelajar. Yang kedua, menyusun instrumen pretest. Kegiatan yang kedua, menyusun instrumen pretest. Tahapan kegiatannya, yang pertama menentukan kompetensi yang akan diujikan. Yang kedua, menyusun kisi-kisi soal. Yang ketiga, menyusun soal pretest. Output atau hasilnya, yang pertama tersusunnya kisi-kisi soal, yang kedua tersusunnya soal pretest, dan yang ketiga foto kegiatan. Nilai-nilai dasar ASN yang berkaitan, akuntabilitas, tanggung jawab, jujur, dan transparansi. Nasionalisme, ya, saling menghargai, ya, saling menghormati, musyawarah, mufakat, dan kekeluargaan. Etika publik, sopan santun, komunikatif, kerjasama. Komitmen mutu, disiplin, ya, anti korupsi, jujur, dan bertanggung jawab. Kontribusi terhadap tupoksi unit kerja, kegiatan ini sesuai dengan tupoksi menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan. Sedangkan penguatan nilai organisasinya, kegiatan ini sesuai dengan nilai inisiatif. Ya. Kegiatan yang ketiga, melakukan kegiatan pretest perkalian dan pembagian bilangan bulat. Tahapan kegiatannya, yang pertama, guru membagikan lembar soal kepada peserta didik untuk bukti awal hasil belajar peserta didik. Yang kedua, guru mengevaluasi hasil pengerjaan peserta didik. Output atau hasilnya, yang pertama lembar hasil pengerjaan pretest, ya. Yang kedua, foto dokumentasi kegiatan. Keterkaitan dengan nilai-nilai dasar ASN, akuntabilitas, tanggung jawab, jujur, dan transparansi. Nasionalisme, saling menghormati, musyawarah mufakat, dan kekeluargaan. Etika publik, sopan santun, komunikatif, dan kerjasama. Komitmen mutu, disiplin, anti korupsi, jujur, dan bertanggung jawab. Kontribusi terhadap tupoksi unit kerja, ya, kegiatan ini sesuai dengan tupoksi menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan. Dan penguatan nilai organisasinya, kegiatan ini sesuai dengan nilai inisiatif. Nah, kegiatan yang keempat, menyusun rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Tahapan kegiatannya, menyusun RPP dan membuat pedoman pembelajaran dengan media video pembelajaran. Ini ada dua tahapan kegiatan. Output atau hasilnya, yang pertama, RPP dengan menggunakan video pembelajaran. Yang kedua, foto kegiatan. Nilai-nilai dasar ASN yang berkaitan, akuntabilitas atau kejelasan materi, etika publik, komunikatif, komitmen mutu, efektif, dan anti korupsi, alokasi waktu. Kontribusi terhadap tupoksi unit kerja, kegiatan ini sesuai dengan tupoksi membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Penguatan nilai organisasi, kegiatan ini sesuai dengan nilai kreatif dan inovatif. Kegiatan selanjutnya yang kelima, menyiapkan media berupa video pembelajaran, perkalian, dan pembagian bilangan bulat. Tahapan kegiatannya, yang pertama memaparkan rencana pelaksanaan pembelajaran.
Yang kedua, meminta saran masukan dari guru senior. Yang ketiga, mendownload video perkalian dan pembagian bilangan bulat. Output hasilnya, yang pertama mendapatkan saran dan masukan dari guru yang lebih senior. Yang kedua, media pembelajaran video perkalian dan pembagian bilangan bulat. Yang ketiga, foto kegiatan. Keterkaitan dengan nilai-nilai dasar ASN, etika publik, sopan santun, komunikatif, dan kerjasama. Nasionalisme, saling menghormati dan musyawarah. Akuntabilitas, tanggung jawab, dan jujur. Kontribusi terhadap tupoksi unit kerja. Kegiatan ini sesuai dengan tupoksi membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. Ya, kegiatan ini sesuai dengan tupoksi membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. Sedangkan penguatan nilai organisasinya, kegiatan ini sesuai dengan nilai kreatif dan inovatif. Kegiatan yang keenam, melaksanakan pembelajaran dengan video pembelajaran perkalian dan pembagian bilangan bulat. Tahapan kegiatannya, guru menyajikan materi pelajaran sesuai yang direncanakan, yakni perkalian dan pembagian bilangan bulat, menggunakan video pembelajaran. Yang kedua, melaksanakan evaluasi pembelajaran. Output atau hasilnya, yang pertama, materi dan tujuan pembelajaran tersampaikan dengan jelas. Yang kedua, siswa menjadi bersemangat dalam pembelajaran. Yang ketiga, video kegiatan. Dan yang keempat, foto kegiatan. Nilai-nilai dasar ASN yang berkaitan, akuntabilitas, konsisten, dan tanggung jawab. Nasionalisme, transparan, bersikap adil, tidak diskriminatif, dan cinta tanah air. Etika publik, sopan santun, komunikatif, dan kerjasama. Komitmen mutu, disiplin, anti korupsi, jujur, dan bertanggung jawab. Kontribusi terhadap tupoksi unit kerja, kegiatan ini sesuai dengan tupoksi melaksanakan kegiatan pembelajaran. Sedangkan penguatan nilai organisasi, kegiatan ini sesuai dengan nilai memiliki integritas. Kegiatan yang ketujuh, melakukan post-test soal materi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Tahapan kegiatannya, yang pertama, guru membagikan lembar penilaian post-test materi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Yang kedua, guru mengevaluasi hasil belajar siswa. Output atau hasilnya, yang pertama, lembar hasil belajar siswa, lembar post-test. Yang kedua, foto kegiatan. Foto kegiatan apa? Foto kegiatan anak-anak melaksanakan post-test. Nilai-nilai dasar ASN yang berkaitan, akuntabilitas, transparan, nasionalisme, adil, dan komitmen mutu. Kontribusi terhadap tupoksi unit kerja, kegiatan ini sesuai dengan tupoksi menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar. Penguatan nilai organisasi, kegiatan ini sesuai dengan nilai memiliki integritas. Kegiatan yang ke-8, evaluasi hasil belajar siswa. Tahapan kegiatannya, yang pertama memberi penilaian harian, dari penilaian pretest dan posttest. Yang kedua memasukkan hasil penilaian pretest dan posttest, perkalian dan pembagian bilangan bulat dalam daftar nilai. Output atau hasilnya, nilai siswa, perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nilai-nilai dasar ASN yang berkaitan, akuntabilitas, transparan, nasionalisme, adil, dan komitmen mutu. Komitmen.
Kontribusi terhadap tupoksi unit kerja. Kegiatan ini sesuai dengan tupoksi mengukur pencapaian hasil belajar. Penguatan nilai organisasinya, ya, kegiatan ini sesuai dengan nilai menjunjung meritokrasi. Kegiatan yang ke-9, menyusun laporan kegiatan aktualisasi. Tahapan kegiatannya, yang pertama, mengumpulkan data dan bukti laporan. Mengumpulkan data dan bukti pendukung laporan, ya. Semua eviden-eviden yang berupa foto, video nanti dikumpulkan. Yang kedua, melakukan konsultasi dengan mentor mengenai hasil aktualisasi. Nanti berkonsultasi dengan kepala sekolah mengenai hasil aktualisasinya. Yang ketiga, mencetak laporan kegiatan. Output atau hasilnya, yang pertama, terkumpulnya data dan bukti pendukung laporan. Yang kedua, terrealisasinya laporan kegiatan. Keterkaitan dengan nilai-nilai dasar ASN, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan transparan. Nasionalisme, kerja keras, dan menghargai pendapat orang lain. Anti korupsi, tepat waktu, tidak molor, on time. Kontribusi terhadap tupoksi unit kerja. Kegiatan ini sesuai dengan tupoksi melaksanakan tugas tambahan guru. Ya, dalam hal ini khususnya adalah melaksanakan publikasi ilmiah. Kegiatan ini sesuai dengan nilai memiliki integritas. Nah, berikut jadwal rencana kegiatan aktualisasi yang saya tuangkan dalam tabel. Nah, jadwal rencana kegiatan aktualisasi. Ya. Kegiatan yang pertama, melakukan koordinasi dengan mentor atau kepala sekolah terkait mohon maaf, ada sedikit kesalahan. Saya ulangi, kegiatan yang pertama, melakukan koordinasi dengan mentor atau kepala sekolah terkait pelaksanaan aktualisasi. Yang kedua, ya, kegiatan yang pertama ini dilaksanakan pada bulan September, minggu ketiga. Terus kegiatan yang kedua, menyusun instrumen pretest. Ini dilaksanakan pada September, minggu keempat. Kegiatan yang ketiga, melakukan kegiatan pretest perkalian dan pembagian bilangan bulat. Ini juga dilaksanakan pada September, minggu keempat. Kegiatan yang keempat, menyusun RPP dengan media video pembelajaran dan menyusun soal post-test. Ini dilaksanakan pada bulan September, minggu kelima. Kegiatan yang kelima, menyiapkan media berupa video pembelajaran perkalian dan pembagian bilangan bulat, dilaksanakan pada bulan Oktober, minggu pertama. Kegiatan yang keenam, melaksanakan pembelajaran perkalian dan pembagian bilangan bulat dengan media video pembelajaran, dilaksanakan pada Oktober, minggu kedua. Kegiatan yang ketujuh, melakukan penilaian post-test materi perkalian dan pembagian bilangan bulat, dilaksanakan juga pada bulan Oktober, minggu kedua. Untuk evaluasi hasil belajar siswa, ya, dilaksanakan pada bulan Oktober, minggu ketiga. Sedangkan kegiatan yang terakhir, menyusun laporan kegiatan aktualisasi, dilaksanakan pada bulan Oktober, minggu keempat dan kelima. Sedangkan yang bertanda hitam ini atau abu-abu ini adalah diklat on class.
diklat di kelas. Sedangkan yang berwarna hijau ini pelaksanaan kegiatan habituasi. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.